PSV Eindhoven layak jadi klub baru Misil Gars. Mentalitas Jaitzes bangkitkan konsistensi Sassuolo. Timnas Indonesia kehilangan 6 pemain sekaligus di FIFA Series. Cedera parah buat Pratama Arhan banting setir. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kehilangan 6 pemain sekaligus di FIFA Series. Sebanyak 6 pemain dipastikan absen membela Timnas Indonesia dalam FIFA Series 2026 karena sanksi dan sedang pemulihan cedera. Keenam pemain tersebut adalah Tom Hai, Sen Patinama, Misil Gars, Asnawi Mangku Alam Bahar, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Dua nama pertama, Tom Hai dan Sen Patinama, dipastikan tim tidak bisa ambil bagian dalam FIFA Series karena sedang menjalani masa sanksi FIFA. Keduanya dihukum larangan 4 pertandingan lantaran disebut terbukti melakukan tindakan kekerasan kepada perangkat pertandingan seusai laga Timnas Indonesia versus Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Hilgers juga dipastikan absen. Pemain FC Twente ini sedang dalam masa pemulihan cedera hamstring. Hilgers diyakini baru bisa tampil di lapangan lagi pada pertengahan tahun ini. Senada dengan Hilgers, Marcelino juga sedang dalam masa pemulihan. Pemain Oxford United yang dipinjamkan ke AS Trenchen baru menjalani operasi pada akhir Desember 2025. Hingga kini, Marcelino belum kembali latihan di lapangan sepak bola. Karena itu, tidak memungkinkan bagi Marceng, sapaannya, pulih pada akhir Maret nanti. Asnawi juga masih dalam proses pemulihan cedera. Pemain Port FC ini baru menjalani operasi cedera ACL di Bangkok pada akhir Januari 2026. Pemain berposisi bek sayap kanan ini didiagnosis harus menepi selama 4 hingga 6 bulan. Asnawi diprediksi bisa kembali tampil di lapangan paling cepat pada Juli mendatang. Terakhir, Arhan juga menjalani pemulihan cedera. Pemain Bangkok United ini menjalani operasi meniskus karena cedera lutut. Meskipun harus kehilangan 6 pemain, John Hartman tetap bersikap profesional. Ia menegaskan bahwa ini adalah kesempatan bagi pemain lain untuk membuktikan kelayakan mereka mengenakan jersey merah putih. Hartman tidak ingin timnya terjebak dalam keluhan, melainkan fokus pada solusi untuk tetap tampil dominan melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series mendatang. Cedera parah buat Pratama Arhan banting setir. Setelah sekian lama berkutat dengan masalah fisik, terungkap bahwa cedera lutut parah memaksa Pratama Arhan untuk banting setir sementara menjadi seorang streamer game. Seperti yang diketahui, Pratama Arhan sudah absen cukup lama dari Bangkok United. Pemain berusia 24 tahun ini terakhir kali bermain saat Bangkok United merebut kemenangan atas Sun United 2-1 di Asian Club Championship pada 5 Februari lalu. Setelah itu, Pratama Arhan absen dari pertandingan lainnya seperti saat bersua klub Australia MacArthur di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Arhan sempat berada di bangku cadangan pada leg pertama 12 Februari, kemudian benar-benar absen pada leg kedua 19 Februari. Arhan sendiri telah menjalani operasi lutut rutin sebagai bagian dari proses pemulihannya yang cukup panjang. Cedera ini membuatnya tidak bisa merumput untuk waktu yang belum ditentukan. Untuk mengisi waktu luangnya selama masa rehabilitasi dan tetap menjaga interaksi dengan para penggemar setianya, Arhan memilih untuk aktif di platform streaming. Keputusan Arhan ini mendapat reaksi beragam, namun mayoritas supporter memberikan dukungan moral yang luar biasa. Menjadi streamer bukan berarti Arhan melupakan sepak bola, melainkan sebuah cara positif untuk menjaga kesehatan mentalnya agar tidak stres menghadapi masa-masa sulit pasca operasi. Arhan tetap disiplin menjalani program pemulihan fisik sambil menyapa para penggemar lewat layar monitor. Kisah ini mengingatkan kita bahwa karir seorang atlet memang penuh resiko, namun semangat untuk tetap produktif meski sedang jatuh adalah kualitas sejati dari seorang pejuang Garuda. Kita semua mendoakan agar proses pemulihan lututnya berjalan lancar dan ia bisa kembali melakukan lemparan mautnya di lapangan secepat mungkin. Mentalitas Jaitzes bangkitkan konsistensi Sassuolo. Kapten Timnas Indonesia Jaitzes menunjukkan mentalitas pemenang sejati. Tak berpuas diri setelah mengantar Sassuolo meraih kemenangan telak, ia menunjukkan rasa laparnya untuk meraih hasil positif di pertandingan berikutnya. Sassuolo memang tengah berada dalam tren positif di Serie A Italia 2025-2026. Terbaru, mereka sukses melibas tim juru kunci Hellas Verona dengan skor meyakinkan 3-0 di Mapei Stadium akhir pekan lalu. Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua beruntun yang mendongkrak posisi mereka ke peringkat 9 klasemen sementara.
Dalam laga tersebut, Jait Zes kembali menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan. Performanya bahkan menuai pujian khusus dari media lokal Sassuolo News. Tampil tanpa tandem sejatinya, Tarik Muharimovic yang absen karena skorsing, Itzes tetap tampil solid dan berhasil membuat lini serang lawan mati kutu. Namun bagi Itzes, kemenangan dan nirbobol ini bukanlah hasil akhir yang patut disyukuri, melainkan awal untuk mendapatkan hasil positif di masa mendatang. Melalui akun Instagram pribadinya, bek berusia 25 tahun itu secara singkat namun tegas menyuarakan ambisinya untuk laga berat berikutnya melawan tim kuda hitam Atalanta. 3 poin dan tidak kebobolan di kandang sendiri. Cara yang tepat menatap laga berikutnya, ujar Jait Zes singkat dalam unggahannya. Unggahan tersebut seolah menjadi pesan bahwa ia dan rekan-rekannya tidak ingin euforia kemenangan ini mengganggu fokus mereka. Dengan motivasi yang tengah membara, Jait Zes siap kembali memimpin lini pertahanan Nero Verdi untuk melanjutkan tren positif dan menjaga kans mereka bersaing di papan tengah Serie A Italia. PSV Eindhoven layak jadi klub baru Misilgars. Teka-teki mengenai masa depan Misilgars yang sempat meredup akhirnya mulai menemukan titik terang yang sangat cemerlang. PSV Eindhoven secara resmi disebut-sebut sebagai klub yang paling layak dan paling cocok untuk menjadi pelabuhan baru Misilgars musim depan. Seperti diketahui, hubungan antara Misilgars dan FC Twente sempat memanas karena situasi transfer yang tak sepaham. Sang pemain bahkan sempat dibekukan dari skuad sebelum akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan keputusan bahwa bek berusia 24 tahun itu akan hengkang secara gratis di akhir musim saat kontraknya habis pada 30 Juni 2026. Di tengah ketidakpastian klub mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya, media Belanda Football Transfer menggunakan sebuah alat saran karier pemain untuk menganalisis kecocokan Hilgers dengan klub-klub potensial. Hasilnya, PSV Eindhoven muncul sebagai yang teratas. Pemain keturunan Manado dianggap bakal cocok dengan gaya bermain Peter Bosz. Kecocokan gaya bermain ini menjadi faktor utama yang menempatkan PSV sebagai pilihan terbaik. Namun, laporan tersebut juga memberikan sebuah catatan penting. Jika Hilgers benar-benar memilih untuk pindah ke Stadion Philips, ia harus siap menghadapi persaingan super ketat dan kemungkinan besar tidak akan langsung menjadi pilihan utama. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi karir Misilgars yang sebelumnya sempat dikabarkan mengalami penurunan nilai pasar karena ketidakpastian kontrak di FC Twente. Bergabung dengan raksasa seperti PSV Eindhoven dianggap sebagai langkah yang sangat tepat untuk menyelamatkan sekaligus meningkatkan karirnya. PSV adalah tim yang selalu bersaing di papan atas Belanda dan rutin tampil di kompetisi Eropa, yang tentunya akan menjadi panggung ideal bagi Misilgars untuk kembali membuktikan kapasitasnya.